Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Lucy Amalia Alfarisi, dengan NIM P37334123026, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes, Kemenkes RI, Jakarta 3. Pendidikan kewarganegaraan, geostrategi, atau ketahanan nasional, dengan dosen pengampu Rika Kartika Arifin, SIP, MSI. Ketahanan nasional. Pertahanan diartikan sebagai instrumen utama sebuah negara untuk menciptakan keamanan nasional. Ketahanan nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu negara yang mencakup semua aspek kehidupan nasional untuk menghadapi ancaman. Sedangkan keamanan nasional mencakup keamanan negara, masyarakat, dan individu. Hal-hal yang dapat meningkatkan ketahanan nasional. 1. Ideologi. 2. Politik. 3. Sosial budaya. 4. Ekonomi. 5. Pertahanan keamanan. Di sini saya akan membahas poin kelima, yaitu pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan. Peran TNI Polri dalam sistem pertahanan keamanan. TNI, Tentara Nasional Indonesia. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1A, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. 2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian pasal 2 di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Pasal 3. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Sinergitas. Melalui sinergitas TNI Polri, diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan perekonomian negara, serta menjaga rasa aman dan damai, serta stabilitas dalam pembangunan bangsa. Misi TNI, pertahanan dan keamanan, adalah menjamin keutuhan atau kelangsungan hidup negara agar tetap kokoh dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan, serta menjaga diri dari berbagai rintangan, tantangan, gangguan, dan ancaman. Di sisi lain, Polri bertugas melakukan berbagai tugas keamanan atau ketertiban umum untuk melindungi masyarakat dan mengaturnya agar tetap aman. Undang-Undang Sinergi yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur kewajiban TNI untuk membantu kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, banyak aspek misi keamanan negara, pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang TNI yang dapat menciptakan potensi sinergitas. TNI Polri melaksanakan apel gelar pasukan terkait pengamanan penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT. Kegiatan ini dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usai apel gelar pasukan, Panglima TNI dan Kapolri melakukan pemeriksaan pasukan dan alutsista yang nantinya akan digunakan dalam pengamanan KTT ASEAN ke-42 ini. Selanjutnya, kedua pimpinan TNI Polri ini akan melaksanakan tactical floor game. Dalam kesempatan ini, Kapolri menyampaikan antara TNI Polri sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab dari pengamanan. Hal ini sangat penting agar penyelenggaraan KTT ASEAN berjalan aman dan sukses. Semua ini harus memiliki pemahaman yang sama, khususnya terkait dengan siapa harus berbuat apa. Dan kemudian apabila ada satu peristiwa
bagaimana kemudian itu diselesaikan dan terkait dengan jenjang-jenjang keputusan yang akan diambil, apakah bisa diputuskan langsung ataukah ini harus dilaporkan dan perintah datang dari atas. Terima kasih. Saya Lucy Amalia Alfarisi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.